Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel resmi KPPN Bondowoso. Sesuai dengan judul, kita akan sama-sama belajar kali ini tentang penatausahaan supplier. Penatausahaan supplier ini menjadi tema kali ini karena permasalahan supplier ini atau perbedaan supplier ini masih menjadi momok buat satuan kerja dan juga KPPN, khususnya KPPN Bondowoso. Yuk kita lihat statistik di Omspan level KPPN penolakan PMRT tahun 2019 sampai dengan tahun 2000. Ini adalah data penolakan PMRT untuk KPPN Bondowoso dari tanggal 1 Januari sampai dengan 22 Desember 2020. Di sini teman-teman bisa lihat ada 758 kasus untuk penolakan PMRT. PMRT ini bisa jadi penolakan supplier atau mungkin penolakan selain supplier. Kita lihat contohnya ya, penolakannya seperti apa. Kita ambil misalnya ini. Ya, seperti ini ya. Di sini misalnya ada NIP pegawai sekian pada penerima Ahmad Sunhaj tidak sama dengan data supplier ini. Nah, ini NIP-nya berbeda. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada yang nama pegawai dan seterusnya. Ini banyak perbedaan di sini ya. Nih. Atau mungkin contoh lainnya seperti ini. Khairon Rosadi tidak ditemukan atau tidak ditemukan seperti ini. Ini nggak ditemukan. Kenapa nggak ditemukan? Karena kita nggak tahu kalau ini ternyata ada supplier baru. Dan ini adalah penolakan PMRT dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada penolakannya 1621 tolakan untuk tahun 2019. Memang 2020 lebih sedikit daripada 2019 dikarenakan 2020 ini kebijakan pengiriman SPM lebih banyak untuk UP melalui mekanisme UP TUP. Jadi supply-nya cuma satu, bendahara. Kebangetan banget kalau bendahara juga masih tertolak. Yuk kita sama-sama belajar seperti apa sih supplier itu. Penatausahaan supplier. Dasar hukumnya adalah Per 58 PB tahun 2013. Sudah kurang lebih 7 tahun yang lalu aturan ini masih menjadi permasalahan yang tidak sedikit gitu ya. Kita lihat satu persatu ya. Kita tidak akan membahas detail Per 58 ini karena di sini selain ada supplier ada juga kontrak gitu ya. Kita akan ngebahas lebih menitik beratkan kepada suppliernya. Kita lihat tipe supplier. Yang pertama, ada tipe supplier 1, biasa disebut dengan tipe supplier Satker, biasa digunakan untuk transaksi terkait pembayaran UP atau pengesahan. Tipe ini biasa juga disebut dengan tipe bendahara. Jadi kalau ada SPM UP, GUP, kemudian TUP, PTUP, pengesahan BLU, hibah itu menggunakan tipe 1. Atau ada SPM LS yang ke bendahara menggunakan tipe supplier 1. Berikutnya ada tipe 2 atau biasa disebut penyedia barang dan jasa. Digunakan untuk transaksi berdasarkan kontrak atau dokumen lainnya yang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga. Intinya untuk tipe 2 ini satu penerima ya, hanya untuk satu penerima ini dibayarkan untuk SPM LS kontraktual ataupun non kontraktual. Biasanya untuk pengadaan ATK, pengadaan printer komputer, pengecatan, ya, pemeliharaan, atau mungkin SPM LS yang non kontraktual yang biasanya nilainya di bawah 50 juta tapi kepada pihak ketiga. Tipe berikutnya adalah tipe pegawai atau tipe 3 digunakan untuk transaksi belanja pegawai termasuk honor yang dibayarkan kepada pegawai satuan kerja yang melakukan penagihan. Jadi kalau ada Bapak Ibu ada honor mau langsung dibayarkan kepada pegawainya, maka digunakanlah tipe 3. Ya, uang makan misalnya atau tukin atau lembur gitu ya. Kalau mau dibayarkan kepada para pegawai silakan gunakan tipe 3.
Kemudian berikutnya ada tipe 4. Tipe 4 ini bagian anggaran BUN. Nah, biasa digunakan untuk transaksi terkait pengelolaan bagian anggaran BUN. Di Kabupaten Bondowoso kebetulan nggak ada ini BA BUN. Untuk yang tipe 5 atau transfer daerah, ya, digunakan untuk transaksi belanja transfer daerah yang dibayarkan kepada satu atau lebih penerima. Ini juga jarang digunakan oleh satuan kerja di mitra kerja KPPN Bondowoso gitu ya. Kemudian tipe 6 ada penerusan pinjaman. Nah, ini biasa digunakan untuk transaksi terkait bansos, atau teman-teman yang mau membayarkan kepada bukan pegawai gitu ya, yang tidak punya NIP. Contoh kayak teman-teman PPNPN gitu, yang rutin dibayarkan gajinya pakai PPNPN, itu biasa menggunakan tipe 6. Atau penerima bantuan sosial, penerima tunjangan-tunjangan khusus yang biasanya teman-teman dari Kemenak itu banyak tuh. Nah, itu menggunakan tipe 6. Berikutnya ada tipe 7, tipe lain-lain. Ini digunakan tuh transaksi terkait pengembalian belanja atau pengembalian pendapatan dan tidak termasuk tipe sebelumnya. Nah, tidak termasuk ke tipe 1 sampai dengan 6 ini. Biasanya ini digunakan oleh teman-teman KPP untuk pengajuan SPMKP ataupun SPMIB. Untuk tipe-tipe supplier ini, saya rasa teman-teman Satker juga sudah pada paham dan hafal mungkin ya. Tipe 1 apa, tipe 2 apa, dan seterusnya gitu. Nah, untuk tipe Satker yang sering digunakan di KPPN, khususnya untuk KPPN Bondowoso, itu adalah tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 6. Setelah mengetahui tipe supplier ini, kita akan belajar tentang struktur dan elemen supplier. Nah, struktur dan elemen supplier ini sangat-sangat dibutuhkan ketika Bapak Ibu atau teman-teman menerima tolakan. Jadi yang tertolak itu elemen yang mana? Jangan sampai elemen apa yang tertolak yang diperbaiki elemen yang mana gitu ya. Ini gak ada hubungannya dengan avatar gitu ya, mentang-mentang ada elemen. Gitu. Ini gak ada hubungannya dengan elemen api, air, dan seterusnya. Ini hubungannya dengan supplier. Oke, struktur pertama, ini ada informasi pokok. Jadi supplier itu punya 4 struktur, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan ada beberapa elemen. Setiap struktur punya elemen. Struktur pertama adalah informasi pokok. Terdiri dari ini. Ada nama supplier, NPWP, NRS, kode Satker. NRS ini akan otomatis diberikan oleh SPAN. Jadi nama supplier mana, NPWP mana, kode Satker yang mana gitu ya. Kita lihat di SAS. Ini contohnya menggunakan tipe 2. Jadi yang termasuk informasi pokok itu yang mana? Yang pertama ini ada kode Satker. Ya. Kemudian nama supplier. Ya. Kemudian NPWP. Ini sama ini. Untuk di OMSPAN yang termasuk header atau informasi pokok ya, itu ini. NRS, di sini NRS ya. Kemudian ini. 2 kolom ini saja yang termasuk informasi pokok di OMSPAN. Untuk di SPAN ya. Untuk informasi pokok atau biasa disebut di SPAN itu supplier header. Nah, ini dia. Ini ada nomor supplier, NRS, kemudian nama supplier, dan NPWP-nya di sini itu SPAN nama supplier itu gabungan antara nama supplier dengan NPWP. Di sini ada nama supplier, ada NPWP. Ini yang di SPAN seperti ini ya. Baik, kita sudah melihat informasi pokok yang ada di SAS, OMSPAN, dan juga di SPAN. Nah, informasi pokok ini dapat terdiri dari 1 atau lebih informasi lokasi. Ya, seperti ini. Nah, dalam informasi lokasi, ini ada apa aja? Ini dia, ada nama site, ada kode negara, ada kode KPPN, ada alamat kota, provinsi, kode pos, kode tipe supplier. Ini yang ada di informasi lokasi. Di struktur lokasi, elemennya ini. Nah, kita lihat di
SAS. Di SAS yang termasuk informasi lokasi, nih, tipe supplier atau kode supplier, kemudian email, lalu nomor telepon, tentu saja alamat ya. Nah, di sini ini semua adalah informasi lokasi. Oke. Untuk di OMSPAN yang termasuk lokasi atau informasi lokasi, ini ada kode KPPN, kemudian kode atau tipe supplier, lalu ada kode pos. Ya, di OMSPAN hanya ini. Ini adalah informasi lokasi. Untuk di SPAN, supplier site atau informasi lokasi, ini dia. Ada nama site. Nama site itu gabungan antara tipe supplier dengan kode pos. Alamat, kota, provinsi, negara, nomor telepon, email, kode pos, tipe. Ya. Ini kode pos dan tipe itu namanya nama site. Ya. Nah, berikutnya kita akan ke struktur. Salah satu struktur supplier yang sering jadi permasalahan ini adalah informasi rekening. Nah, seperti informasi pokok tadi, informasi lokasi, satu informasi lokasi itu bisa memiliki beberapa informasi rekening. Nah, isi dari informasi rekening apa aja? Ada negara asal bank, kode bank, nama bank, kode SWIFT, IBAN, cabang bank, nama pemilik rekening, nomor rekening. Ini yang sering tertolak oleh SPAN biasanya di sini, nama pemilik rekening. Ya, nama pemilik rekening. Ini adalah informasi rekening. Kita lihat di SAS. Masih di tipe 2 untuk SAS. Untuk tipe 2 yang namanya informasi rekening itu di sini ya. Ada namanya ini kode bank SPAN, ini nama bank SPAN. Sedangkan ini nama bank. Oke, nama bank. Ini nama rekening adalah nama pemilik rekening. Ini dia nama rekening. Jadi kalau tipe 2 kesering tertolaknya itu karena ini. Nama rekening. Kalau tipe 2 tidak pernah ada nama penerima. Bukan tidak pernah ada. Nama penerima ini pasti akan sama dengan nama rekanan yang di atas tadi. Nama supplier tadi. Kemudian berikutnya adalah nomor rekening. Lalu ini negara asal bank. Yang sering jadi salahan untuk negara asal bank, ini kalau nggak tertolak karena negara asal bank, itu biasanya muncul ide tapi di sininya nggak ada Indonesia. Kalau udah diedit segala macam biasanya muncul di sini, tapi Indonesianya nggak keluar. Oke. Untuk di OMSPAN, informasi rekening itu ada di sini. Di sini ada nama bank. Ini bank SPAN ya, nama bank. Kemudian ini kode apa? Negara asal bank, nama penerima, sama nama pemilik rekening atau nomor rekening di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk tipe 2, nama supplier dengan nama penerima itu pasti sama. Ya. Sudah di sini ada nama pemilik rekening, ini dia. Seperti ini. Nah, SWIFT IBAN. Untuk tipe 2 hanya sampai di sini. Tidak ada nama NPWP penerima atau NIP penerima. Cukup sampai di sini saja. Informasi rekening pada SPAN itu ada kode bank, nomor rekening, nama bank. Ini ya, kode bank ini namanya ini. Nama cabang ini yang BPD Jawa Timur cabang Bondowoso misalnya, di sini muncul Indonesia gitu saja. Tidak kenal ada BPD Jawa Timur cabang ini, cabang itu nggak ada. Adanya muncul di Indonesia gitu aja. Ini kode SWIFT, kemudian pemilik rekening, nah, ini ya, nama pemilik rekeningnya, kemudian mata uang, kemudian ada negara. Ini negara asal banknya di sini. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang bertanya begini. Emang ada ya satu informasi pokok ini ada nama site-nya banyak? Atau mungkin nama banknya yang banyak gitu ya, rekeningnya banyak gitu. Satu informasi pokok terdiri dari beberapa site
atau satu site beberapa informasi bank gitu ya. Ada. Ini contohnya. Amar Jaya Konsultan ini NRS-nya 49587. Di sini alamatnya, kode posnya 67281. Nomor teleponnya 335. 335 ini bukan Banyuwangi padahal ya. 841583. Ya, 67281. Beda lagi, 68416. Nomor teleponnya 0335 511 618. Ke bawah lagi 68417. 416 417. Nomor teleponnya beda juga. Ke bawah lagi beda lagi 68483. Nomor teleponnya beda lagi. Ini kenapa? Karena gini, pada saat mendaftarkan SPM, ininya sama. Kepadanya itu ini. Kepadanya Amar Jaya Konsultan CV. Yang di atas itu ya, kepadanya itu. Tapi pada saat ngisi informasi lokasi, itu berbeda-beda. Maka terbentuklah satu NRS, satu informasi induk atau informasi pokok, terdapat beberapa informasi lokasi. Ya ini buktinya, ada seperti ini. Nah ini juga kenapa teman-teman petugas FO itu kadang-kadang selalu konfirmasi ke Satker, ini kode posnya berapa nih? Telepon, kadang-kadang teman-teman juga bingung juga, kode posnya berapa ya? Makanya kami minta ada namanya validasi. Lebih jauh tentang validasi supplier akan dibahas di part berikutnya gitu ya. Kami memang meminta yang namanya validasi supplier. Kami meminta itu bukan untuk dicetak, cukup dilampirkan di ESPM saja, di SPM-nya itu, supaya kami tahu ini kode pos yang digunakan yang mana, apakah ada supplier baru. Ini semata-mata memitigasi untuk penolakan supplier tadi, yang baik diakibatkan oleh satuan kerja ataupun diakibatkan oleh teman-teman KPPN, karena salah memilih kode pos tadi. Nah, kalau struktur suppliernya hanya sampai informasi rekening, ini biasa digunakan oleh tipe 1 dan tipe 2. Ya, sekali lagi, kalau informasi strukturnya hanya sampai di sini, maka ini untuk tipe supplier 1 dan 2. Nah, kalau ada informasi satu lagi, nah ini ada informasi tambahan namanya. Nah, di dalam informasi tambahan ini, isinya adalah nama pegawai, nama penerima, NPWP, NIP, lokasi, dan alamat. Ini biasa digunakan oleh tipe 3 dan tipe 6. Ya, tipe 3 dan tipe 6. Kita lihat di SAS. Untuk tipe 3 di SAS, tampilannya seperti ini. Untuk informasi pokok, tidak ada yang berbeda gitu ya. Tidak ada yang berbeda. Ada NPWP. NPWP yang dipakai adalah NPWP bendahara. Kemudian alamat yang dipakai juga alamat bendahara atau alamat kantor. Nah, bedanya adalah di informasi rekening di sini. Pada informasi rekening, nama banknya, nama bank pusatnya, itu hanya satu. Cuman satu. Nah, misalnya ini BRI. Ini nama bank, kode bank pusat atau bank SPAN. Ini nama bank SPAN-nya. Ini nama banknya yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian nama rekening dan nomor rekening ini terlampir. Negara asal bank Indonesia. Ya. Di sini nama rekening, nomor rekening terlampir. Nggak bisa dilihat di sini. Artinya ini banyak nih, nomor rekening dan nama pemilik rekeningnya itu banyak gitu ya. Lebih jauh, untuk melihat informasi tambahan pada tipe 3 dan tipe 6, kalau untuk tipe 3 bisa dilihat dari aplikasi GPP atau di daftar lampiran di SAS. Misalnya kita pilih salah satu di sini. Nah, di sini. Nah, ini ada nama penerima. Di sini NPWP yang bersangkutan. Sekali lagi NPWP yang bersangkutan. Di sini nama rekening. Ini yang sering salah nih. Yang tertolak adalah nama penerima, yang diperbaiki nama rekening. Makanya dibaca baik-baik penolakannya seperti apa. Di sini ada
nama banknya, ini bisa diketik sendiri, kemudian nomor rekening yang bersangkutan. Di sini tetap ya, ini kode bank SPAN, kemudian ini kode pos yang bersangkutan, negara yang bersangkutan, tipe 3, kemudian kota yang bersangkutan, provinsi yang bersangkutan. Kemudian untuk tipe 3 ada namanya NIP. Kalau untuk tipe 6 bisa dilihat di aplikasi PPNPN, di modul PPK itu ada PPNPN, bisa dilihat di sana. Struktur elemen-elemennya sama, hanya bedanya tidak ada NIP. Gitu. Untuk di OMSPAN tipe 3, nah seperti ini. Kalau di OMSPAN tipe 3 ini kelihatan. Pegawai tersebut pernah dibayar di KPPN mana saja. Di Satker mana saja. Nah, itu kelihatan semua historinya di sini. Nah, tipe 1 dan tipe 2 dia berhenti di sini. Swift IBAN ini, di sini berhentinya. Nah, untuk tipe 3 dan tipe 6 itu ada NPWP penerima, ada NIP penerima. Maka kalau ada tipe 3 dan tipe 6 tertolak karena NPWP atau NIP, nah itu di sini nih. Nggak mungkin NPWP ini yang tertolak. Kenapa nggak mungkin? Nanti akan dijelaskan di belakang. Oke? Sedangkan di SPAN tipe 3 itu nah, seperti ini. Dia berhubungan dengan namanya informasi rekening. Contoh, nomor 1 di sini nama pegawai Martin SE ini dijelaskan di nomor 1 additional bank information ini di sini. Ini nama penerimanya di sini. Ini NPWP Pak Martin, ini NIP-nya Pak Martin, ya. Ini lokasinya, alamatnya, ini kabupaten kotanya, ini provinsinya, ini kode posnya, ini negaranya. Nah, tanggal nonaktif di sini biasanya kalau ada SKPP, pensiun atau pindah mungkin itu dinonaktifkan seperti ini. Baik, setelah teman-teman tahu semua bahwa di supplier itu ada 4 struktur, ya, ada informasi pokok, lokasi, rekening, dan tambahan, dan juga masing-masing struktur itu punya elemen-elemennya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada penolakan ini, penolakan itu udah tahu, oh ini yang tertolak informasi rekeningnya, perbaikannya di sebelah mana, jadi teman-teman udah tahu, gitu ya. Dan untuk menolak, untuk mengurangi penolakan supplier, teman-teman juga bisa membandingkan dengan OMSPAN. Nanti di part berikutnya, setelah video ini ya, video berikutnya insya Allah, kita akan bahas lebih lanjut tentang validasi supplier. Itu untuk memitigasi teman-teman bahwa SPM ini akan tertolak nggak nantinya di KPPN, karena supplier tentunya, gitu ya. Nah, sekali lagi, jadi untuk struktur supplier yang seperti ini, nah, dari biru, merah, hijau sampai ungu, maka ini tipe 3, tipe 6. Kalau hanya sampai di sini, ini adalah tipe 1 dan tipe 2. Nah, seperti ini ya. Ini yang tipe 2 nih, berhenti di sini. Kalau yang seperti ini, tipe 3 atau tipe. Nah, selanjutnya ada namanya pengelolaan data supplier. Pengelolaan data supplier ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perubahan. Dilakukan jika terdapat elemen yang tidak valid, ada penolakan misalnya, atau minta surat ke KPPN, buat surat ke KPPN minta diubah, misalnya nama pemilik rekeningnya yang benar itu pakai titik gitu ya, bukan pakai spasi, misalnya seperti itu. Nah, perubahan ini khusus untuk user di KPPN hanya bisa dilakukan untuk informasi bank dan tambahan. Selebihnya bukan di KPPN merubahnya, gitu ya. Untuk lengkapnya nanti di per 58 tahun 2013 tadi. Yang kedua adalah penonaktifan. Nah, penonaktifan ini dilakukan pada elemen rekening yang saya tunjukkan tadi, ada tanggal nonaktif gitu ya. Nah, ini pada elemen rekening bisa jadi karena salah rekening atau ada SKPP atau memang ganti rekening. Salah rekening karena retur misalnya kurang 1 digit, maka dinonaktifkan supaya nggak nyampah datanya. Yang terakhir adalah penggabungan. Ini dilakukan jika terjadi duplikasi atau duplikasi pencatatan informasi pokok supplier. Nah,
Contohnya begini, misalnya ada PTA. PTA itu NPWP-nya 1, 2, 3, 4. Ada kontraktual 12 termin, udah kebayar 4 termin, tiba-tiba PTA itu diakuisisi oleh PTB. Namanya berubah jadi PTB. Nah, tapi kontraknya ini tetap harus lanjut juga. Nah, memang ada beberapa cara untuk mengantisipasi hal seperti ini. Cuman kalau misalnya mau lanjut juga, gunakan namanya penggabungan atau merger seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, ini coba ada salah satu kasus nih ya, misalnya ada penolakan seperti ini. Ini yang ditolak apa sih sebenarnya? Kemudian yang benar yang mana sih? Yang perlu Bapak Ibu lihat, perhatikan yang di sini. Ada kata-kata tidak sama dengan data supplier. Inilah yang benar. Maaf, seperti yang saya sampaikan di video berikut sebelumnya, SPAN itu nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi ketika pertama kali didaftarkan, itu yang benar. Oke, di sini ini yang benar. Di SPAN itu ini. Nah, kemudian yang salah yang mana? Ini yang kedua. Pada penerima, artinya nama penerima yang salah. Artinya nama penerima dibuat ada gelar MH-nya, sedangkan di SPAN nggak ada MH-nya. Nah, kalau mau lanjut, ada dua caranya. Pertama, buat surat ke KPPN untuk menambahkan MH di nama penerima, atau di SPM-nya diubah, ini dihilangin di nama penerimanya. Bisa lanjut seperti itu. Ini adalah beberapa hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman Satker terkait penolakan ataupun di supplier ya, terkait penolakan supplier khususnya. Yang pertama, kenapa di OMSPAN satu rekening punya banyak nomor register dan mana yang benar? Contohnya ini misalnya. Di sini ada supplier CV Emerald Citra. Dia punya NRS 204941 sama 417193. KPPN-nya 1 di 031. Ini semuanya Bondowoso semua nih. Nah, ternyata yang merubah di Bondowoso nih. Semula sama kan 204941 tiba-tiba berubah jadi 41793. Kenapa? Perhatikan di sini. Di sini namanya CV Emerald Baswara. Sama ya. Sampai di sini ada Satker yang mendaftarkan begini. Emerald Citra Baswara CV. Berubah nama suppliernya, berubah NRS-nya. Besok ada lagi yang mendaftarkan namanya begini. CV nggak pakai titik, Emerald Citra Baswara. Nambah lagi itu NRS. Besoknya lagi ada yang mendaftarkan namanya CV spasi Emerald Citra Baswara. Baru lagi NRS-nya. Besok lagi ada mendaftarkan lagi CV Emerald Baswara seperti ini. NPWP-nya berubah. Berubah lagi NRS-nya. Walaupun rekeningnya sama. Itu alasannya. Makanya kalau mau mendaftarkan supplier baru atau mau cek di OMSPAN dulu ada nggak? Kalau begini, ini benar semua, benar semua. Silakan pilih salah satu, mana yang mau dipakai. Gitu ya. Yang berikutnya, adakah cara mengetahui SPM tersebut akan tertolak di supplier sebelum diajukan KPPN? Ada. Di aplikasi SAS sudah ada, cuman kita tidak memaksimalkan aplikasi itu atau menu tersebut. Nanti akan kita bahas di part berikut. Jadi untuk penata usahaan supplier ini kita bagi dua part gitu ya. Ini part yang pertama, part yang kedua lebih ke arah BIMTEK-nya atau aplikasinya nanti ya. Berikutnya, kenapa supplier di SPM telah diperbaiki namun masih tertolak dengan alasan berbeda? Yang membuat tertolak bolak-balik itu ya, ini karena masih ada Satker yang tidak memahami penolakan seperti ini yang harus diperbaiki yang mana. Karena tadi itu nggak tahu elemen yang mana sih yang diminta ini. Gitu. Ini cara bacanya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Pertama, tidak lihat yang tidak sama ini loh. Tidak sama dengan data supplier. Inilah yang versi SPAN. Nah, terus apanya yang mau diubah? Elemen mana yang diubah? Pada penerima. Oh, nama penerima. Nama penerima itu di struktur apa? Informasi tambahan. Nah, yang diubah itu
Nah, kalau di sini kan tadi ada nama penerima, ada nama pemilik rekening. Yang diminta ubah itu nama penerima, bukan nama pemilik rekening. Ketika nama penerima yang diubah, yang diminta ubah, yang diubah nama pemilik rekening, ya itu tadi tertolaknya bolak-balik. Kalau di SAS seperti ini ya. Kalau yang tertolak itu nama penerima, maka yang diperbaiki yang sini. Jangan diperbaiki yang di sini. Mentang-mentang namanya sama gitu kan, atau dua-duanya diperbaiki semua. Malah salah gitu loh. Mana yang berubah itu saja, mana yang diperingati, nama penerima. Ya sudah, nama penerima ini aja yang diperbaiki. Nah, yang lainnya biarkan seperti itu. Baik, terima kasih telah mengikuti video penatausahaan supplier part 1 ya, bagian pertama. Nanti ditunggu bagian keduanya lebih ke arah BIMTEK aplikasinya nanti. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.